Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Selamat tahun baru guys. Semoga di tahun 2023 ini bisa menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Oke guys, seperti biasa, gue akan kembali menceritakan cerita film horor terbaru. Film yang berjudul Lullaby, rilisan tahun 2022. Disclaimer guys, agar tidak menjadi salah persepsi, cerita ini dilihat dari sudut pandang mereka saja. Jadi tidak merusak akidah kita sebagai orang yang beragama samawi. Secara singkat, film ini menceritakan sesosok makhluk dari golongan bangsa jin yang bernama Lilith, yang mengklaim dirinya adalah makhluk yang pernah dekat dengan manusia pertama, yaitu Adam, menurut sudut pandang mereka saat Adam masih berada di surga. Diceritakan Lilith dengan Adam mempunyai sebuah ikatan baik. Namun pada suatu ketika sesuatu terjadi. Kronologisnya seperti apa nanti gue ceritain guys. Hingga membuat Lilith menjadi dendam kepada Adam. Dari sejak saat itu Lilith berjanji akan menghancurkan semua bayi keturunan Adam yang ada di bumi. Janji itu masih berjalan sampai dengan sekarang. Banyak yang sudah menjadi korban dari kejahatan Lilith yang berhasil mengambil bayi-bayi manusia. Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih berasa. Malam itu di kediamannya Vivin. Vivin menikah dengan Aaron dan mempunyai seorang bayi yang bernama Zachary. Namun entah apa yang terjadi, Aaron terlihat sedang memecahkan kaca cermin yang ada di rumah mereka. Dan tak lama kemudian tiba-tiba keluar sesosok makhluk mirip Gollum yang ada di Lord of the Ring. Bayi iblis yang mencoba mendekati Zachary, lalu melukai pipinya Zachary hingga tergores dan mengeluarkan darah. Saat Aaron mencoba memecahkan kaca cermin lainnya, tiba-tiba keluar sesosok wanita tua dari dalam cermin itu dan langsung menyerang Aaron. Vivin yang tadi mendengar tangisan Jack, dia pun lalu segera kembali untuk melihatnya. Namun naas di sana dia menemukan putranya yang sudah tidak ada, yang terlihat hanya ada sebuah boneka bayi saja. Lalu cerita berpindah kepada dua pasangan suami istri, Rachel bersama dengan sang suami yaitu John. Rachel yang baru saja pulang dari rumah sakit setelah dia melahirkan anak pertama mereka. Kehadiran Eli atau Ellie, anak bayinya itu adalah sebuah anugerah terindah dari hasil pernikahan mereka. Untuk pertama kalinya mereka mempunyai anak. Tentunya ini adalah kebahagiaan yang tak pernah bisa terganti. Sekaligus di momen ini juga mereka akan belajar menjadi orang tua yang baik. Tak lama kemudian, datanglah kurir yang mengantarkan barang pesanan. Barang-barang tersebut kiriman dari ibunya Rachel. Dan ternyata itu adalah barang-barangnya milik Vivin. Diketahui kalau Vivin ini adalah kakaknya Rachel. Setelah tragedi yang menimpa Vivin pada malam itu, Vivin harus kehilangan anak dan suaminya. Dan kini Vivin terpaksa harus dirawat di rumah sakit jiwa. Karena kondisi kejiwaan yang terguncang membuat dia harus dirawat. Rachel dan John hanya tahu kalau kematian suami dan anaknya Vivin karena sebuah kecelakaan. Walaupun terdengar ada rumor yang mengatakan kalau kematian mereka ada campur tangan iblis yang menghantui mereka. Cukup masuk di akal ibunya memberikan barang-barangnya Vivin dan semua kebutuhan bayi. Apalagi Rachel yang baru saja melahirkan, tentunya barang-barang tersebut berguna bagi Rachel. Di saat itu juga Rachel langsung membongkar bungkusannya. Dan dia menemukan ada sebuah buku yang terselip di tumpukan baju-baju. Terlihat seperti buku kuno dengan menggunakan bahasa Ibrani kuno. Selain hanya tulisan-tulisan yang tidak dimengerti oleh Rachel, di sana juga terlihat ada not lagu-lagu. Kebetulan John pernah belajar tata bahasa Ibrani. Walaupun tidak lancar, tapi dia cukup mengerti apa yang tertulis di dalam buku tersebut. Dan dari apa yang dia pahami, kalau itu adalah sebuah nada lagu pengantar tidur. Iseng, Rachel lalu mencoba mengikuti not lagunya. Di saat bersamaan, ternyata mulai ada reaksi kepada Ellie saat Rachel mencoba menyanyikannya. Belum sempat selesai bernyanyi, tiba-tiba terdengar suara telepon berbunyi. Dan semenjak saat itulah Ellie mulai rewel dan suka menangis. Berbagai cara pun sudah mereka lakukan, tapi Ellie selalu rewel. Kalau di kampung Mimin, bayi yang suka menangis itu biasanya ada setan yang sedang mengganggunya. Mereka mulai stres dengan apa yang terjadi kepada Ellie. Bingung apa yang harus mereka lakukan lagi. Di satu sisi mereka juga harus mengurus bisnis restoran yang sedang mereka jalani. Saat itu John terpaksa harus pergi sendirian untuk mengurus bisnis mereka.
Di tengah kebingungannya Rachel yang tidak tahu harus berbuat apa lagi, di saat Ellie yang tak pernah berhenti menangis. Tak sengaja Rachel menemukan buku itu kembali. Seperti ada dorongan kuat untuk Rachel membaca kembali bukunya. Dia teringat kalau di dalam buku itu ada sebuah lagu pengantar tidur. Mungkin saja dengan nyanyian dari buku tersebut bisa membuat Ellie menjadi lebih tenang. Baru saja Rachel menyanyikan beberapa bait, ternyata seketika itu juga Ellie langsung terdiam. Sedikit merasa aneh, tapi itu bisa membuat Ellie diam. Dan akhirnya Rachel pun menyanyikan lagu tersebut sampai dengan habis. Tak hanya kepada Ellie saja, keanehan pun mulai terjadi, di mana cermin kaca yang ada di rumah terlihat mulai retak dengan sendirinya. Saat itu Rachel hanya fokus kepada Ellie saja. Yang dia lihat, Ellie sekarang bisa tertidur dengan lelap. Sedikit merasa lega dan tak menyangka kalau nyanyian itu bisa membuat Ellie tertidur. Di sini Rachel tak sadar dengan apa yang sudah dia lakukan. Lagu yang berasal dari buku tersebut sebenarnya adalah sebuah ritual. Tak lama kemudian John yang kembali pulang. Rachel dengan penuh senyum memberi kejutan kepadanya, di mana sekarang tidak terdengar lagi Ellie yang menangis. Kabar yang menyenangkan, setidaknya pada malam itu mereka sejenak bisa beristirahat dengan tenang. Walaupun tidur mereka terpisah dengan Ellie, tapi Rachel selalu memantaunya melalui CCTV yang disimpan di sebelahnya. Namun justru Rachel sempat melihat seperti ada seseorang yang mendekati Ellie. Keanehan-keanehan mulai terjadi. Rachel merasa di dalam cermin itu seperti ada yang sedang memperhatikan dirinya. Namun Rachel selalu mencoba mengalihkan pikirannya dan selalu berpikiran positif. Di keesokan hari, melihat Ellie yang kini sudah membaik, Rachel pun membawa pergi keluar untuk sekedar berjalan-jalan. Sementara John sendiri sedikit bersantai bersama dengan kakak tua kesayangannya. Namun naluri kakak tua itu seperti tahu akan adanya sesuatu di balik cermin tersebut. Gangguan itu kini semakin nyata menghampiri Rachel. Di saat dia sedang berada di supermarket, tiba-tiba Rachel merasa berada di alam yang berbeda. Ruangan menjadi gelap dan tidak ada orang sama sekali di sana. Dan tiba-tiba Rachel diperlihatkan sesosok wanita tua itu muncul di hadapannya. Setibanya dia di rumah, John yang saat itu kebetulan sedang pergi keluar dan keanehan mulai terjadi kembali, di mana ada anak bayi lain yang menangis di dalam kamar. Entah bayi siapa, tapi Rachel mencoba memberanikan diri untuk melihatnya. Dan saat dia buka, ternyata itu hanyalah sebuah boneka saja. Bukan hal lucu lagi bagi Rachel ketika melihat ada sosok wanita tua di dalam lemari. Rachel terpaksa harus menunggu John di luar dan beberapa saat kemudian John datang. Rachel pun menceritakan semuanya apa yang tadi dia lihat di dalam rumah. Rachel menduga kalau ada orang lain di dalam rumah mereka. John lalu mencoba meriksa ke dalam rumah, di mana pada saat itu keadaan sedang mati lampu. Namun naas, John yang panik malah tak sengaja memukul burung kakak tua kesayangannya itu hingga tewas berlumuran darah. Setelah apa yang sudah menimpa mereka, di sini akhirnya mereka pun sadar akan ada sesuatu aneh yang sedang terjadi. Rachel yang melihat ada penampakan sesosok wanita tua. Ternyata John juga pernah melihatnya saat dia berada di kamar mandi pada saat tadi pagi. Mendengar hal itu, John lalu membawa bukunya kembali dan menunjukkan sesosok wanita tua yang ada di gambar buku tersebut. Tidak salah, memang wanita tua itu yang menampakkan diri di hadapan mereka. Yang awalnya mereka berdua tidak percaya akan adanya setan, tapi sekarang mereka mempercayainya. John yakin kalau dari buku itulah biang dari kekacauan ini terjadi. Dia pun lalu membuang buku tersebut. Namun tak semudah itu bagi mereka untuk terlepas dari genggaman si iblis. Pada saat tengah malam, John terbangun karena mendengar suara Ellie yang menangis. John seperti terhipnotis, dia mencari Ellie sampai ke lantai bawah apartemen.
Dia tak sadar dan terus mengikuti suara tangisan Ellie sampai dia masuk ke sebuah tempat pembuangan sampah dan mencari sumber suara tangisan Ellie. Namun ternyata tangisan tersebut berasal dari buku itu yang tadi dia sudah buang. Antara percaya dan tidak, John mencoba untuk membedah dan mempelajari isi dari buku itu. Terlihat banyak gambar anak-anak bayi yang disandingkan bersama sesosok makhluk aneh. John bersama Rachel memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam soal buku tersebut. Rachel yang akan mencoba menemui Vivian, kakaknya yang berada di rumah sakit jiwa. Sedangkan John yang akan datang ke gereja meminta bantuan kepada seorang rabi di sana. Singkat cerita, ternyata setelah John menemui rabi itu juga mengatakan kalau sebelumnya Vivian, kakaknya Rachel, pernah datang menemuinya dan menceritakan hal yang sama seperti apa yang dialami oleh John dan juga Rachel. Tapi sayangnya rabi sama sekali tidak mempercayainya dan malah menganggap Vivian sakit jiwa. Bukan tanpa alasan rabi tidak percaya, karena cerita dari Vivian tidak ada dalam sejarahnya terdahulu. Cerita itu lebih kepada hanya sebuah cerita dongeng saja. Sementara di lain sisi, Rachel menemui Vivian. Rachel menceritakan semua apa yang terjadi kepada mereka dan soal adanya buku yang mereka temukan. Betapa terkejutnya Vivian saat mengetahui hal itu, karena apa yang dialami oleh Vivian dialami juga oleh Rachel. Vivian sendiri sebenarnya tidak pernah meminta kepada ibunya untuk mengantarkan buku tersebut kepada Rachel. Pippin meyakinkan Rachel kalau dirinya tidak gila. Pippin yakin kalau Zachary, anaknya itu, tidak mati, melainkan dia yang dibawa oleh iblis. Kejadiannya sama seperti Rachel. Awalnya Pippin menyanyikan lagu pengantar tidur yang ada di dalam buku itu. Lalu tak lama ada sesosok wanita datang dan membawa Jackie, anaknya. Pippin memberitahukan wanita yang dimaksud adalah Lilith. Oke guys, di sini sengaja ceritanya gue samarkan ya, karena sebagai pribadi yang beragama rasanya tidak pantas apa yang diceritakan dalam film ini. Jadi intinya Lilith ini adalah salah satu wanita yang pernah dekat dengan seorang pria. Lilith begitu sangat mencintai pria tersebut, dan lagu yang ada di dalam buku itu dulunya biasa dinyanyikan Lilith untuk sang kekasih. Lagu yang sangat spesial kepada sang kekasih. Namun ternyata sang kekasih justru lebih memilih wanita lain. Lilith sakit hati melihat kebahagiaan sang kekasih bersama dengan wanita pilihannya itu, dan melihat mereka hidup bahagia mempunyai anak bayi yang sempurna. Berbanding terbalik dengan Lilith, dia yang menjadi wanita liar dan menikah bersama dengan serigala. Lilith mempunyai keturunan ras yang berbeda dari hasil perkawinannya. Anak yang dilahirkannya setengah manusia dan setengah serigala. Anak keturunan Lilith tak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, semua anak keturunan Lilith pun hancur. Dari sejak saat itulah Lilith mulai mencuri anak-anak dari keturunan Adam. Hingga sampai dengan saat ini, Lilith masih mencuri anak-anak dari keturunan manusia. Melalui lagu yang dulu biasa dinyanyikan Lilith untuk sang kekasih. Dulunya lagu tersebut hanyalah sebuah lagu syair-syair tentang cinta. Namun sekarang lagu tersebut Lilith rubah liriknya menjadi sebuah mantra pemanggilan dirinya. Lagu itu mampu membuat anak bayi menjadi terdiam dan bisa tertidur dengan nyenyak. Dan jika seorang ibu menyanyikan lagu tersebut kepada anaknya, itu sama saja sang ibu sudah membuka jalan bagi Lilith untuk bisa mengambil anak bayi tersebut. Pippin tahu kalau Ellie kini sedang dalam bahaya. Oleh karena itu, jika Rachel ingin menyelamatkan Ellie, Rachel harus membawa Vivian keluar dari rumah sakit jiwa. Vivian berjanji akan membantu untuk menyelamatkan Ellie dari tangan si iblis yang akan mencoba mengambil Ellie. John yang terlebih dahulu kembali pulang. Tak lama kemudian datang Rachel bersama dengan Vivian. Vivian bisa merasakan keberadaan para pelayan Lilith yang sudah ada di rumah mereka. Vivian meminta kepada mereka semuanya untuk menutupi semua cermin kaca yang ada di rumah. Karena itu salah satu cara agar Lilith tidak bisa masuk ke rumah mereka. Di saat mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya, tiba-tiba telepon John berbunyi. Nomor tak dikenal. Tapi ternyata si perempuan itu tahu soal buku tersebut. John diminta untuk datang dan membawa bukunya jika dia butuh bantuan. Pria itu mengaku kalau dia diberitahu oleh rabi yang ada di gereja. Tak pakai lama, John pun lalu segera menuju. Singkatnya bertemulah dia dengan seorang rabi lainnya, yaitu Cohen. Dari penjelasan rabi, lagu yang dinyanyikan oleh Rachel kepada Ellie adalah sebuah jebakan Lilith. Lagu tersebut adalah sebuah ritual pemanggilan Kron
wanita tua yang menjadi pelayan Lilith. Di sini Lilith tidak bisa langsung keluar begitu saja karena ada 3 tahapan ritual yang harus dijalani agar Lilith bisa keluar dan mengambil Ellie. Sampai pada tahap ini, Lilith hanya bisa mengawasi Ellie saja. Namun tanpa John sadari, 2 ritual tersebut sudah diselesaikan, yaitu ketika John tak sengaja membunuh kakak tuanya. Dan darah hewan itu merupakan ritual tahapan yang kedua. Para pelayan Lilith yaitu Kron dan Lilim si bayi iblis berkepala 2 sudah keluar dan ada bersama dengan mereka sekarang. Mereka sedang mencoba menjalankan tugasnya, melakukan ritual yang terakhir atau yang ketiga, yaitu meneteskan darah Ellie. Jika Kron dan Lilim berhasil meneteskan darah Ellie, maka Lilith bisa masuk dan bisa mengambil Ellie dari tangan Rachel. Di lain sisi, Rachel pun kini mulai terhasut oleh godaan Kron dan Lilim. Mereka membuat pikiran Rachel menjadi kacau agar Rachel ceroboh dan tak sengaja melukai dan meneteskan darah Ellie. Untuk menghindari agar Lilith tidak bisa keluar, Rachel harus benar-benar menjaga Ellie agar tidak terluka. Namun sayangnya Rachel belum mengetahui informasi tersebut. Rabi lalu memberikan sebuah mantra dan sebuah lilin suci. Jika nanti kondisi buruk tak bisa mereka hindari, lilin itu harus terus menyala sampai pada pagi hari. Lilith tidak akan bisa masuk jika lilin suci itu tetap menyala. John pun yang akan bergegas kembali, tapi buku tersebut harus dia tinggalkan di sana karena buku itu lebih baik di tangan Rabi daripada berada di luar membahayakan orang banyak. Pikiran Rachel yang mulai kacau mencoba untuk menenangkan diri sendirian dan dia memberikan Ellie kepada Vivin. Namun tak diduga ternyata Vivin sendiri mempunyai niat jahat kepada Ellie. Dia membuka kembali penutup cermin kacanya lalu mengambil Ellie sembari menyanyikan kembali lagu untuk Lilith. Nyanyian itu terdengar oleh Rachel. Dia pun terkejut saat tahu kalau Vivin sengaja mengorbankan Ellie. Ternyata semua ini adalah bagian dari rencana Vivin. Dia tak bisa kehilangan Jakri anaknya yang sudah diambil oleh Lilith. Vivin nekat dan tega akan menukarkan Ellie dengan Jakri. Dia juga sengaja meminta kepada ibunya untuk memberikan buku itu kepada Rachel. Tapi Rachel berhasil merebutnya kembali. Pertikaian pun terjadi. Namun sayangnya Rachel harus terkena hantaman lemari hingga membuatnya terjatuh pingsan. Semuanya sudah terlambat. Ellie yang sudah tidak ada lagi. Dan tiba-tiba Rachel ditarik oleh Vivin dan dibawa masuk ke dimensi yang berbeda. John yang datang terlambat hanya menemukan Ellie yang sudah ditukar dengan boneka bayi. Kini mereka berdua terpisah di alam yang berbeda. Rachel bisa melihat John di alam manusia, sedangkan Rachel terjebak di alam goib. Mereka yang terjebak tak bisa berkomunikasi. Tak lama kemudian, Lilim si bayi iblis itu muncul dan menyerang Rachel. Rachel berada di atas tumpukan mayat-mayat. Dan dia tenggelam terlarut bersama dengan tumpukan mayat-mayat itu. Tapi untung saja Pipin yang ada di sana datang membantu dan menarik Rachel kembali. Entah apa maksud dari rencana Pipin yang kini berpihak kembali kepada Rachel. Dia memberitahukan kepada Rachel jika ingin menemukan Ellie, Rachel harus memanggil namanya. Eli? Sementara John mencoba menyalakan lilin suci itu dan mencoba mencari keberadaan Rachel di dalam cermin kaca. Tapi dia yang kini harus berhadapan dengan pelayan Lilith yaitu Kron, wanita tua si penyihir. Dia merebut lilin suci dan mematikan cahaya lilinnya. Tapi John masih mempunyai mantra yang dia dapatkan dari Rabi. Lalu dia mencoba untuk membacakan mantra-mantra tersebut. Lilin itu menyala kembali dan Kron tak mampu melawan mantra-mantra yang dibacakan oleh John. Seketika itu juga Kron kembali masuk ke dalam cermin. Rachel masih berusaha mencari keberadaan Ellie dan mengikuti arah suara tangisan Ellie. Hingga dia memasuki ke salah satu ruangan yang dimana di sana tersimpan ribuan bayi yang menangis. Rachel berusaha untuk tenang dan tidak panik. Dia harus fokus untuk mencari Ellie. Dan akhirnya Rachel pun berhasil menemukan Ellie di sana. Namun semuanya belum selesai. Justru di sini dia harus berhadapan dengan Lilith. Lilith dengan mudahnya mengambil Ellie dari genggaman Rachel. Tapi apapun taruhannya, Rachel mencoba melawan dan berusaha merebut kembali.
Tak diduga-duga, tiba-tiba Vivien datang membawa pecahan kaca, lalu menusukkannya ke tubuh Lilith. Vivien merebut kembali Ellie dan menyuruh Rachel untuk segera pergi dari sana. Yang awalnya niat Vivien ingin menukar Ellie dengan Jackie anaknya, namun dia sadar itu sudah tidak mungkin terjadi. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah untuk membalaskan dendam atas kehilangan Jackie anaknya yang sudah diambil oleh Lilith. Lilith yang sudah murka menikam Vivien hingga dia kini sudah tidak berdaya dalam genggaman Lilith. Sayangnya Vivien harus menjadi korban dari serangan Lilith. Lagu yang dinyanyikan Lilith untuk Vivien membuat Vivien menjadi orang yang terkutuk. John masih membacakan mantra-mantranya untuk membuka jalan bagi Rachel agar bisa keluar dari sana. Rachel diperlihatkan di mana ibu-ibu terdahulu yang sudah menjadi korban sebelum-sebelumnya. Hingga dia menemukan cahaya lilin dari cermin dan langsung mendobrak cermin tersebut. Syukur alhamdulillahnya, Rachel berhasil keluar bersama dengan Ellie. Namun Lilith masih mengejar mereka dan mencoba keluar dari cermin kaca. Dengan lilin suci dan diiringi mantra-mantra, akhirnya mereka bisa menahan serangan Lilith. Lilith kembali tertahan dan tak bisa masuk ke alam manusia. Setelah semuanya selesai, betapa terkejutnya Rachel. Karena ternyata bayi yang dia bawa adalah Jackie, anaknya Vivien. Vivien sengaja menukar Ellie dengan Jackie agar Jackie bisa selamat dan bisa hidup di alam manusia. Sementara Ellie anak mereka masih terjebak di sana bersama dengan Lilith. Beberapa tahun kemudian, John bersekongkol dengan asistennya Rabi, membayar dia untuk membawa bukunya kembali. Kini mereka sudah mendapatkan buku tersebut. Lalu apa rencana mereka selanjutnya? Apakah Rachel dan John yang akan nekat membuka jalan kembali bertemu dengan Lilith? Ataukah ada rencana lainnya? Tapi sayang, film ini harus selesai sampai di sini dulu guys. Dan di akhir film terlihat Vivien kini berada di alam berbeda yang sedang menimang bayi. Bisa kita tebak kalau itu adalah Ellie. Jadi itulah alur cerita filmnya guys. Ending yang tak terduga. Rachel yang mati-matian berjuang mendapatkan Ellie, namun ternyata semua itu sia-sia karena ternyata rencana Vivien yang tak pernah Rachel duga sebelumnya. Jujur film ini layak untuk kalian tonton guys. Plot twistnya yang lumayan menarik. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang ingin ceritakan bisa menghibur dan menemani kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hormat dari admin. Sampai jumpa dan bye-bye.